Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Karisma Citra Beladi, mahasiswa semester 5 program studi ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penerimaan desa atau dana desa. Nah, dengan adanya dana desa ini menjadikan sumber pemasukan di setiap desa itu akan meningkat. Nah, meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian penguatan kelembagaan desa dan juga kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan itu melalui musrenbang desa. Akan tetapi dengan adanya dana desa itu juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa ini. Nah, hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya dan juga belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disebut APB desa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak dapat maksimal atau belum dapat maksimal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dana desa itu apa. Nah, ini ada pengertian dana desa menurut Undang-Undang Desa. Bisa dibaca. Nah, dari definisi sebelumnya jelas ya. Jadi dana desa itu bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penyaluran dana desa? Nah, mekanisme penyaluran dana desa ini ada 2 tahap. Yang pertama, tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Untuk lengkapnya bisa dibaca di poin 1 sampai 5 ini. Nah, di poin 5 tadi ada penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas. Nah, berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa dari kas desa tadi ya kepada pemimpin pelaksana kegiatan. Nah, next. Masuk ke tujuan dari dana desa, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, untuk penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa itu 30% digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa. Kemudian ada untuk biaya operasional BPD. Kemudian biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan sisanya 70% dana desa itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa. Kemudian pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga
masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha, sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa itu. Nah, juga ini untuk bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa. Banyak ya lembaga yang ada di desa itu. Contohnya seperti RT, RW, kemudian LPMD, PKK, Karang Taruna, Linmas, dan masih banyak lagi. Lanjut, dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Nah, prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa sejalan dengan pencapaian target RPJMdes dan RKPdes setiap tahunnya. Nah, melalui 3 ini. Nah, berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, yaitu seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa itu harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, teknis, dan juga secara hukum. Nah, dana desa harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, harus efisien, harus efektif, berkeadilan dan juga terkendali. Baik, sedikit yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.